Salam dan bahagia untuk Ibu dan Bapak Guru. Halo, saat ini Ibu dan Bapak Guru berada di modul persiapan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi memodifikasi modul ajar sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk jenjang SD. Semoga Ibu dan Bapak Guru bersemangat ya untuk mengetahui modul ini lebih lanjut. Nah, di dalam materi ini kita akan belajar untuk memodifikasi modul ajar seperti yang sudah pernah kita buat dalam topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar ini akan kita modifikasi berdasarkan hasil pemetaan murid sesuai dengan prinsip belajar berdiferensiasi. Yuk kita mulai belajar. Pada materi di topik sebelumnya, kita sudah belajar bahwa di tingkat SD kita mengenal istilah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik bertujuan untuk melakukan pengecekan apakah murid sudah memenuhi kompetensi sebagai prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dalam hasil asesmen diagnostik, kita mendapatkan informasi tentang 3 kategori murid, yaitu paham utuh kategori 1. Murid dikatakan paham utuh apabila murid dapat menjawab hampir semua soal dengan benar. Paham sebagian. Murid dikatakan paham sebagian apabila murid hanya dapat menjawab beberapa soal asesmen dengan benar. Belum paham. Murid dikatakan belum paham apabila murid hanya dapat menjawab sedikit dengan benar. Ibu dan Bapak Guru, pada modul memahami murid materi asesmen diagnostik SD, kita telah melihat contoh pelaksanaan asesmen pada muatan ajar matematika kelas 2 dengan jumlah murid 30. Berikut pemetaan kemampuan murid. Selain menganalisis data terkait dengan hasil asesmen, guru juga perlu memperhatikan proses murid saat pengerjaan, misalnya dalam hal ketelitian. Proses pembelajaran sebelumnya, seperti akomodasi gaya belajar anak dan penguasaan konsep. Dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, bisa jadi ada murid yang terkendala saat pelaksanaan pembelajaran terkait materi prasyarat. Pemetaan murid yang sudah kita lakukan merupakan bekal kita dalam melakukan kegiatan diferensiasi modul ajar untuk tahap selanjutnya. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, Ibu dan Bapak Guru dapat melakukan diferensiasi proses, konten, atau produk sesuai Marcy Nordland dalam buku Differentiated Instruction Meeting the Needs of All Students 2003. Mari kita ambil contoh salah satu modul ajar yang sudah pernah kita buat pada topik perencanaan pembelajaran. Modul ajar yang diambil adalah modul ajar matematika dengan topik bilangan. Berikut adalah contoh modifikasinya. Guru memfasilitasi murid untuk menentukan goal setting. Guru memberitahu murid tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama dan keluaran dari kegiatan belajar. Murid mengerti perbedaan bilangan genap dan ganjil. Guru memberikan gambaran penilaian. Murid diminta untuk melakukan refleksi atas kemampuannya selama ini. Sudah sejauh apa kemampuan murid dalam bilangan cacah? Apa yang masih menjadi tantangan? Apakah kemampuan tersebut dapat digunakan sebagai modal untuk mengerti perbedaan bilangan ganjil dan bilangan genap? Dari kegiatan refleksi ini, diharapkan murid sudah dapat menentukan sendiri tujuan yang akan dicapainya. Contoh goal setting yang dibuat murid. Setelah saya dapat mengerti perbedaan bilangan genap dan bilangan ganjil, saya akan mengidentifikasi bilangan genap dan ganjil sampai 20. Jika murid masih nampak kesulitan, guru dapat membimbing murid
untuk membuat tujuannya masing-masing. Penguatan konsep pengetahuan prasyarat. Guru memberikan penjelasan untuk menguatkan konsep pengetahuan prasyarat melalui pembahasan soal asesmen prasyarat atau menambah jam untuk review. Guru juga dapat memberikan tambahan bimbingan untuk murid dengan kategori paham sebagian dan belum paham. Pengelolaan kelompok. Pada saat pembentukan kelompok belajar, baik pertemuan 1 dan 2, murid akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesiapan belajar yang bervariasi. Tindak lanjut dari asesmen diagnostik guru membagi peran di tiap kelompok. Contoh pembagian peran dalam kelompok. Ketua berperan memastikan kelompok fokus dan terlibat dalam pengerjaannya. Narasumber berperan memastikan semua anggotanya paham yang dijawab dalam LK. Narsum dapat dipilih dari murid yang paham utuh, sehingga bisa menjadi sumber belajar bagi temannya yang masih paham sebagian. Juru tulis berperan untuk menuliskan hasil kerja kelompok pada LK. Juru tulis dapat diberikan ke murid yang masih butuh dilatih kemampuan menulis. Juru bicara berperan dalam mempresentasikan hasil diskusi. Juru bicara dapat dipilih dari murid yang perlu dilatih kemampuan berbicara di depan umum. Guru berperan sebagai fasilitator saat belajar kelompok bagi kelompok yang terdiri atas murid yang paham utuh dan paham sebagian. Guru memberikan pendampingan khusus pada kelompok murid yang belum paham dengan menguatkan pemahaman tentang konsep bilangan cacah. Pada saat melakukan asesmen pembelajaran, guru tentu sudah menentukan waktu pengerjaan. Murid diberikan tantangan terkait dengan jenis, sederhana dan kompleks, atau jumlah soal. Soal sederhana diberikan untuk semua murid. Soal yang lebih kompleks dapat dikerjakan jika murid telah selesai mengerjakan soal yang sederhana. Ibu dan Bapak guru, ingat bahwa salah satu cara mengelola kelas berdiferensiasi adalah dengan memberikan pemahaman kepada murid bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar mereka. Sehingga guru mendapatkan bantuan dari murid dan dapat mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi murid yang membutuhkan. Sebagai permulaan, cobalah ibu bapak guru mencari modul yang sudah ada. Kemudian, belajar memodifikasinya seperti yang sudah kita pelajari. Sekian materi memodifikasi modul ajar SD sesuai prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ibu dan Bapak guru dapat melihat contoh modul ajar yang sudah dimodifikasi pada lampiran video ini. Selamat bereksplorasi untuk membuat rencana pembelajaran Ibu dan Bapak guru hebat. Salam dan bahagia.